Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sejana Mulan dengan NIM 2012-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema tugas UAS Usul Fikih, yaitu yang berjudul perbedaan pendekatan ijtihad kontemporer dengan pendekatan klasik terkait dengan paradigma maqasid al-syariah dan bagaimana ijtihad kontemporer melibatkan prinsip maqasid al-syariah dalam konteks kontemporer. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ijtihad kontemporer terlebih dahulu. Apa itu pendekatan ijtihad kontemporer? Yaitu adalah suatu metode ijtihad di mana para ulama melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat kontemporer atau masa kini. Hal ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pengambilan hukum, seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan prinsip-prinsip dasar Islam secara kritis dan mengkaitkannya dengan realitas atau konteks sosial yang terjadi saat ini. Tujuan utama dari pendekatan ijtihad kontemporer tersendiri ialah untuk menghasilkan solusi-solusi hukum yang relevan dengan konteks sosial aktual dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini biasanya melibatkan berkembangnya berbagai teori atau metodologi baru dalam ilmu usul fikih untuk mempermudah pembahasan mengenai segala permasalahan kontemporer yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan klasik dalam konteks maqasid al-syariah. Ialah cara yang ditempuh oleh para ahli fikih zaman dulu untuk memahami tujuan syariah. Pendekatan klasik ini terutama menekankan pada pemahaman teks Al-Quran dan hadis secara harfiah dan literal. Para ulama klasik juga mengembangkan metodologi klasik untuk memahami hukum-hukum syariah, seperti qiyas atau analogi hukum, ijma atau konsensus, dan istihsan atau melepaskan hukum. Paradigma maqasid al-syariah di sisi lain menekankan pada tujuan akhir syariah, yaitu untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan umat manusia. Dalam konteks ini, pendekatan klasik dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi bukan satu-satunya pendekatan yang dapat ditempuh. Para ahli maqasid al-syariah saat ini cenderung mengusulkan pendekatan baru dan lebih holistik yang mempertimbangkan konteks sosial dan lingkungan serta nilai-nilai universal yang diwariskan Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya untuk merumuskan maqasid al-syariah yang lebih terkini dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Tentang ijtihad kontemporer dalam prinsip maqasid al-syariah konteks kontemporer. Ijtihad kontemporer melibatkan prinsip maqasid al-syariah dalam konteks kontemporer dengan mengambil pendekatan yang lebih inklusif dan komprehensif terhadap tujuan utama syariah, prinsip maqasid al-syariah yang diterjemahkan sebagai tujuan-tujuan syariah, mengarahkan ijtihad untuk memperhatikan aspek kemanfaatan, keberlanjutan, kedamaian, dan keadilan sosial dalam berbagai konteks kontemporer. Ijtihad kontemporer juga melibatkan keterlibatan umat muslim dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan dialog dan konsultasi yang lebih terbuka dan inklusif dengan masyarakat dalam memahami dan mengidentifikasi kepentingan yang dibutuhkan. Dalam konteks ekonomi, ijtihad kontemporer juga melibatkan penerapan prinsip maqasid al-syariah dalam memperbaiki sistem keuangan, mengembangkan produk keuangan yang etis, dan memperkuat ekonomi mikro dan keuangan inklusif. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan keseimbangan antara kemanfaatan dan keadilan sosial, serta keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi. Secara keseluruhan, ijtihad kontemporer dengan memperhatikan prinsip maqasid al-syariah dalam konteks kontemporer dapat membantu umat muslim dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, damai, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.